Salam semuanya buat anak-anak sekolah minggu kami. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke. Baiklah, hari ini kita berjumpa kembali di sekolah minggu dan hari ini adalah Minggu Paskah. Oke, biarpun sekolah minggu kita pada hari ini secara online, tapi kita harus tetap semangat. Oke. Ubani orang tua nami na irumah. Terima kasih ma ya Tuhan nami. Ubani Bapa, Papun Inang na irumah na selalu mendampingi nyom bata marsikulah minggu bani panorangon. Malah suhur tatene boy kita sehat. Rosi bani sadarion. Jadi arah purnami Bapak Inang bani panorangon didampingi nyom bata bani marsikulah minggu. Terus kepada anak sekolah minggu kita memuji Tuhan. Bajunya harus yang rapi. Jangan lupa ya, Alkitabnya harus disediakan ya. Biarpun sekolah minggu kita hari ini secara online, tapi kita selalu memuji Tuhan, harus pakaian rapi, Alkitabnya tetap dibuat ataupun dipegang, oke? Dan kita mulai hari ini kebaktian kita. Dan pada saat ini kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
memberikan kesehatan kepada kami Tuhan, sehingga Tuhan masih bisa mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai acara kebaktian kami, yaitu kebaktian sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Biarpun kami kebaktian secara online Tuhan pada saat ini, tapi kami akan percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan kesehatan kepada kami guru-guru sekolah minggu, kepada anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan orang tua kami yang selalu setia mendampingi anak sekolah minggu kami ya Bapa. Biarlah Tuhan acara kebaktian kami ini ya Bapa, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar kebaktian kami ini Bapa dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mohon Tuhan ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Nya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak sekolah minggu, tadi kita telah menyanyikan pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa kita itu memang sangat baik terhadap kita semua. Dia mengasihi kita, Dia telah mengirimkan anaknya untuk menembus dosa-dosa kita. Dan hari ini, sekarang ini, hari Paskah, sekarang kita merayakan hari Paskah di mana Tuhan Yesus telah bangkit dari kuburnya. Tuhan Yesus telah bangkit, hidup dan naik, dan Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Mari kita rayakan Paskah ini. Kita nyanyikan kembali lagu kita, Ku menang bersama Yesus kita. Bersama Yesus kita menang. Oke, sekarang kita angkat pujian kita lagunya yaitu Adalah Sukacita di Hatiku. Ayo kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat. Oke? Oke.
tadi kita telah menyanyikan pujian adalah sukacita di hatiku. Ya, kita memang bersuka cita hari ini Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dan saat ini sebentar lagi kita akan mengikuti, mengingatkan, Tuhan mengingatkan pada kita melalui firman-Nya. Tuhan ajarkan kita agar kita lebih mengerti akan Dia. Mari kita mendengarkan isi hati Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu pujian kita untuk menyambut isi hati Tuhan. Aku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memulai ibadah kita dengan puji-pujian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah kami, ibadah sekolah minggu, adik-adik GKPS Helvetia. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Bahkan kami boleh memperingati hari yang besar, di mana Tuhan boleh bangkit dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan isi hati Tuhan, akan menjadi firman Tuhan bagi kami. Mari Tuhan mengurapi kami, yang memberikan pemahaman dan pengertian dalam hati dan pikiran kami. Kami ingin serahkan pembacaan firman Tuhan dengan cara yang sederhana. Tuhan yang mengurapi, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah menyanyikan pujian-pujian kita. Kita masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita memperingati hari yang penting, yaitu tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelumnya kita bisa merayakan hari Jumat Agung, di mana Tuhan menjadi karya terbesar dalam kehidupan kita hari ini. Setelah 3 hari Tuhan Yesus mati, Dia bangkit. Itulah yang hari ini kita rayakan. Oke, firman Tuhan hari ini yang menjadikan dasar firman Tuhan tentang tema kita hari ini, bahwa Yesus telah bangkit, tertulis dalam Lukas 24
ayat 1 sampai 7. Kakak baca ya. Ayo yang punya Alkitab di rumah silakan dibuka. Kita baca sama-sama. Kakak baca dari sini. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu seketika Ia masih di Galilea." Puji Tuhan, itu firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana peristiwa ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemudian Dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga janji Tuhan bahwa Dia akan bangkit. Peristiwa apa yang hari ini kita bisa lihat? Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka melihat bahwa Tuhan Yesus disalibkan, kemudian Dia dikuburkan, pada hari itu murid-muridnya pagi-pagi benar. Artinya apa pagi-pagi benar? Murid-murid Tuhan Yesus dengan penuh kerinduan, mereka ingin berziarah ke makam Tuhan Yesus. Mereka datang pagi-pagi benar. Kenapa mereka pergi pagi-pagi benar? Karena mereka rindu terhadap Tuhan Yesus. Mereka merindukan Tuhan Yesus yang telah disalibkan. Tetapi apa yang terjadi pada saat mereka sampai di sana? Apa yang terjadi deh? Firman Tuhan katakan apa yang terjadi? Batunya sudah terguling. Nah, ketika mereka sampai ternyata batunya sudah terguling, kubur Tuhan Yesus telah terbuka, murid-muridnya terkejut. Kemana mayat Tuhan Yesus? Siapa yang mengambilnya? Apakah mayat Tuhan Yesus dicuri? Karena kuburnya, batu yang menutup kuburnya Tuhan Yesus itu sudah terguling. Jadi mereka mencari tahu kemanakah mayatnya Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, mereka dengan penuh kerinduan mereka datang, tetapi yang mereka temukan kubur yang kosong. Nah, ketika mereka sedang bingung, mereka sedang mencari apa yang terjadi dengan mayat Tuhan Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Dan di ayat 4-nya, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Siapa dia? Ada yang tahu siapa itu? Ketika mereka melihat bahwa kubur Tuhan Yesus telah kosong, mereka bingung, mereka mencari di mana mayat Tuhan Yesus. Siapa yang sudah mencurinya? Karena batu itu sudah terguling, kuburnya sudah terbuka. Nah, pada saat mereka sedang bingung, ada 2 orang yang berpakaian berkilauan di sana. Siapa dia? Ada yang tahu? Ya, dia itu adalah malaikat yang dikirim untuk memberitahukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit? Dan kita baca yuk ayat selanjutnya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Tuhan Yesus mana? Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Sebab Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, makanya setiap orang yang percaya kita memiliki hari esok. Kita memiliki kepastian akan hari esok. Seperti di ayat 6-nya yang menjadi ayat hafalan kita hari ini, 6a. Apa yang dikatakan di sana? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Seperti yang dikatakannya saat mereka masih di Galilea. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya, mereka berada di Galilea, Tuhan Yesus pernah mengingatkan bahwa hal ini akan terjadi, tetapi murid-muridnya lupa akan cerita itu. Dan inilah yang menjadi penggenapan akan janji Yesus bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus
bangkit. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit? Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus hidup? Puji Tuhan, hari ini kita rayakan. Karena Dia hidup, kita punya hari esok. Karena Dia hidup, Dia yang pegang hari esok. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan bilang kita supaya tidak khawatir akan hari esok. Dan Tuhan sudah bilang bahwa setiap orang percaya memiliki masa depan yang sungguh ada bersama dengan Tuhan Yesus. Bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan akan hari esok. Kenapa? Kita beribadah ke gereja setiap hari Minggu. Kita bangun pagi berdoa, kita mengucap syukur. Pada saat malam kita mengucapkan terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus hidup, Dia bangkit. Nah, kalau maut saja, kematian, Tuhan bisa menangkan. Tuhan bisa bangkit dari kematian. Apalagi masalah yang saat ini kita hadapi. Apa itu? Ada yang tahu? Seluruh dunia gempar dengan masalah ini. Iya, virus corona. Semua tahu virus corona. Sampai libur ya kan? Gak tanggal merah, gak tanggal hitam, tetap libur. Kenapa? Karena ada virus corona. Tapi apakah itu semua lepas dari pandangan Tuhan? Tidak. Dia punya rencana yang baik. Coba selama 1 minggu kita berada di rumah, kita bersama dengan orang tua yang kita kasihi, kita beribadah, kita belajar, kita bekerja, bahkan kita bertemu dengan orang tua kita setiap saat. Apa yang kita alami? Ada suatu hubungan yang dekat antara kita dengan orang tua kita. Setiap hari kita bisa menyapa mereka, setiap hari kita bisa bertemu dengan mereka. Ada kebaikan Tuhan melalui peristiwa ini. Tuhan tetap bekerja. Jadi kita tetap harus percaya, kita yakin bahwa Tuhan Yesus pegang hari esok. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kita putus pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Dia yang menjadi pemilik atas segalanya. Dia yang menciptakan semuanya. Bahkan segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, hari ini walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita tidak bisa saling bertegur sapa, kita tidak bisa saling bertatap muka dengan kakak-kakak guru sekolah minggunya, teman-teman sekolah minggunya, tetapi kita bisa bertemu satu sama lain di dalam doa. Kita saling mendoakan. Ada yang mendoakan kakak hari-hari ini? Ada yang masih ingat gak sama kakak? Udah 1 bulan lebih kita di rumah. Ada yang masih ingat gak sama guru-guru sekolah minggunya? Ayo, berapa orang yang masih ingat dengan guru-guru sekolah minggunya? Atau teman-teman sekolah minggunya? Gak ada lagi yang ingat. Aduh, 1 bulan lebih ya kan? Jangan-jangan kakaknya juga gak dibawa dalam doa supaya kita sehat-sehat. Jadi peristiwa apapun yang terjadi hari-hari ini sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Ingat sebuah lagu yang berkata, kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup, seperti pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Yesus hidup. Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus hidup. Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus pegang masa depanmu. Tuhan Yesus pegang setiap keperluan dan kebutuhanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang melindungi orang tuamu, memberkati pekerjaannya, memberkati usahanya, memberikan kesehatan, melindungi, menjaga, dan menyertai kita dan keluarga kita. Ya, secara manusia kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir, tapi sebagai orang percaya, kita selalu mempunyai pengharapan di dalam Tuhan bahwa segala sesuatu ada awalnya, pasti akan ada akhirnya.
Kenapa? Setiap saat kita berdoa dengan penuh kerinduan, kita sudah rindu untuk saling bertatap muka. Kita sudah rindu untuk saling bersapa. Kita bertemu di gereja, kita bisa saling, "Hai Kak, apa kabar Kak? Gimana keadaannya?" Iya kan? Kakak juga rindu seperti itu sama dengan adik-adik. Hari ini kita mempunyai kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan, sebab Yesus hidup. Katakan sama papa mamanya, katakan sama kakak abangnya, katakan sama opung, sama siapapun yang ada di rumah kita. Hari ini kita mengalami satu kemenangan, yaitu apa? Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup, Dia pegang hari esok. Dia memberikan pengharapan kepada kita. Ya, jadi hari ini kita boleh mengalami sebuah kemenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tidak bisa kita didapatkan di dunia ini. Yaitu apa? Kita memiliki Tuhan yang hidup. Kita memiliki Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan yang berkuasa atas kematian. Dia kalahkan kematian. Dia bangkit, Dia hidup untuk mengasihi kita. Amin. Jadi saat ini jangan pernah ada kata putus pengharapan ataupun kita berputus asa, sebab kita memiliki Tuhan yang hidup. Kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Walau dalam keadaan dunia yang tidak pernah punya pengharapan, tapi kita selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Saat ini kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Yuk, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh bertemu satu sama lain Tuhan. Dalam ibadah kami di rumah-rumah, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami boleh menyaksikan, memperingati kembali hari kebangkitan Tuhan Yesus, yang memberikan terus pengharapan bagi kami, bahwa kami memiliki pengharapan dan kami memiliki kemampuan kami untuk melihat hari esok bersama dengan Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, berkati orang tua kami. Kami tahu Tuhan mengerti, Tuhan memahami setiap kerinduan kami untuk kami boleh kembali bertemu dalam ibadah kami di gereja-gereja. Biarkan Tuhan masa-masa ini Tuhan menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari-hari yang berada di depan kami yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.